pemirsa, saya sedang bersama Pak Ges Khalifah sebagai sahabatnya Pak Anies Rashid Baswedan. Pak Ges, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ya, baik. sehat. Pak Ges, setelah sukses membantu Pram Dandul menang 1 putaran, apakah Pak Anies tetap terjalin dengan Pram Dandul? Ya, komunikasi. Komunikasinya? Iya. Saya kira gini ya, hubungan Pak Anies dengan Mas Pram terutama baik. itu jauh terjadi sebelum Mas Pram menjadi calon gubernur DKI. Baik. Jadi hubungan mereka itu bahkan dimulai sejak Pak Anies masih mahasiswa. Dan Mas Pram pada saat itu kuliah di Jogja, tapi kuliahnya S2 ya. Itu mereka sudah berhubungan panjang. Jadi kalau dalam konteks komunikasi, saya kira itu akan terus panjang. Terlebih Mas Pram itu berkomitmen meneruskan program-program Pak Anies di Jakarta. Apa itu tentang kampung bayam, apa itu kampung akuarium, apa itu akses air bersih buat warga, macam-macam hal itu akan terus dikomunikasikan agar ya Mas Pram kan ingin sukses membangun Jakarta. Tentu saja dia butuh masukan dari banyak, dan tidak hanya kepada Pak Anies, juga ke Pak Poke, Bang Yos, juga Ahok, tentu saja juga ke Pak Anies. Nah, khusus di Pak Anies ini memang ada banyak hal yang membuat Jakarta ini dirasakan oleh warga Jakarta itu berubah, terutama dalam hal transportasi publik yang terintegrasi. Karena kan kalau kamu mengalami apa yang dibuat oleh Pak Anies, itu sangat menguntungkan bagi warga yang jauh dari pusat kota, hingga dia biasanya biayanya itu untuk ke pusat kota itu jadi mahal. Tapi dengan integrasi publik yang dilakukan, integrasi transportasi publik yang dilakukan Pak Anies, Jaklingko, itu memudahkan warga dan jauh menghemat biayanya. Nah, itu oleh Mas Pram rencananya diperluas tidak hanya dalam lingkup Jakarta, tapi menjadi ke daerah-daerah seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, ingin dilanjutkan ke sana. Karena warga Jakarta itu kalau malam kurang lebih 10 jutaan, kalau siang itu 14 juta. Jadi banyak warga dari daerah lain yang kerja di sini 4 jutaan. Itu transportasinya harus diperbaiki. Baik. Lalu Pak, apa langkah pokok Pak Anies setelah sukses bantu Pram dan Rano menang 1 putaran? Ya kita lihat kan kalau Pak Anies itu dia membantu Mas Pram dan Bang Dul terlalu jauh. Orang mengatakan itu ada deal politik 2029, itu kejauhan gitu loh. Nah, langkah Pak Anies itu nanti akan membantu Mas Pram terkait dengan program-programnya, itu yang akan dilakukan. Baik Pak, satu lagi Pak, survei itu sudah jelas mengarahkan kemenangan. Bagaimana sikap anak-anak Abah? Ya kan begini ya, 1 putaran itu angkanya itu sudah di publik, bukan angkanya masih tersimpan di data KPU, tidak. Datanya sudah dipublikasi oleh KPU, di mana orang siapapun bisa menghitung dengan sendirinya. Dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kota, media, sampai ke tingkat provinsi nantinya. Nah, itu sudah terhitung, sudah terbuka semua. Tapi tetap masih tidak mau diakui. Ya, hal seperti itu normal. Kalau pilkadanya itu terjadi kecurangan, terjadi endorse kekuasaan, terjadi tekanan aparat, boleh dia mengatakan itu. Sementara 12 partai ada di sana, mantan presiden ada di sana, presiden aktif ada di sana, wakil presiden yang namanya Gibran dengan gagahnya mengatakan mengirim relawan, menginstruksikan relawannya untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Artinya bahwa kalau mau teriak curang, maka yang punya alat untuk melakukan kecurangan ya di sana. Kan gitu. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu
itu mempermalukan dirinya sendiri. Gimana caranya di pihak orang yang tidak punya alat untuk curang hanya didukung oleh satu partai, tapi didukung oleh warga Jakarta, terus tapi tidak punya alat ya untuk melakukan hal seperti itu semua, dikatakan curang, dan mereka ingin gimana caranya, kan nggak logis itu. Dan lalu ada juga yang statement konyol sebenarnya, bahwa dengan Pilkada Jakarta itu membuktikan di daerah lain tidak ada kecurangan. Diambil contohnya Jakarta, itu konyol. Kalau Jakarta relatif terawasi, wilayahnya itu tidak terlalu besar. Yang kedua, masyarakatnya itu yang punya handphone 120%, bukan 100%. Dan lebih kritis, lebih berani. Kalau di daerah itu ada pedesaan, ada yang jauh sekali, akses internetnya sulit, segala macam gitu loh. Nggak bisa sama, diperlakukan seolah-olah bahwa kalau di Jakarta tidak ada kecurangan, maka di daerah pun tidak. Enggak. Di Jakarta iya relatif rendah tingkat kecurangannya, tapi di daerah tinggi. Ini Pilpres pun sama. Pilpres itu Jakarta, Anies itu tanpa suara luar negeri menang 300.000 suara, kurang lebihnya. Tetapi ketika suara luar negeri masuk, Anies kalah di angka kisaran 28.000, 27.000 dengan masuknya suara luar negeri. Nah, suara luar negeri itu kita semua tahu, orang-orang KPUD, KPU tahu itu yang paling empuk untuk dimainkan, gitu loh. Nah, yang suara sekarang ini Mas Pram dan Nurul yang mencerminkan suara Anies kemarin, itu yang memang untuk di Jakarta itu sulit. Bahkan ketika Ahok dengan Anies sedemikian rupa mendapat keistimewaan, tetap kalah. Kan bansos di Minggu Tenang, aparat turun, tetap kalah dan dilawan. Beda dengan di daerah-daerah lain itu nggak sama. Di daerah lain tuh akses internetnya kadang susah, apalagi yang pelosok-pelosok itu kan, yang menuju ke pusat kotanya jauh. Terima kasih banyak Bang Ges, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa KBA, demikian perbincangan saya bersama Bang Ges Salipah. Terima kasih banyak Bang Ges. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.